bulan bulan Juni Pak ya? Juni. Hah? Juni tanggal 22 sekarang. Bulan Juni tanggal 22 berarti udah bulan mau bulan Juli ya. Udah mau berganti bulan. Kita tadi habis ngobrolin itu ya. Ngobrolin kerjaan sales kargo, Kejar target apa namanya? Udah bulan akhir bulan ini, udah akhir bulan. Karena habis lebaran, sebelum lebaran kemarin ramai ya. Ramai, dol, terus habis itu ini libur panjang. Oke, udah ya. Udah Mbak Lia? Udah. Oke, alhamdulillah. Udah on? Oh sudah on. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok mulai lagi Pak ya? Bagian sip. Perlu sentuhan sedikit. Oke. Cakep. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam sukses kepada sobat netizenku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa kembali di channel Dwi Wibawanto Story. Dwi Bantu Story concern di beberapa hal, namanya juga story, ada beberapa hal yang perlu di story-storykan, furniture, ekspor impor, kemudian berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di Solo, di Jogja, di Jepara, di Jakarta, tapi belum sempat ke Jakarta. Gak apa-apa lah, kapan-kapan kita ke Jakarta. Kemudian ada tanaman juga, ada handicraft dan segala macamnya. Story sore ini saya ingin memberikan pengalaman tentang seperti judulnya tentang injeksi Avastin di bola mata gitu. Injeksi Avastin di bola mata. Tapi sebelum saya cerita memberikan pengalaman saya, yang belum subscribe di channel Dwi Bantu Story, yuk subscribe. Kemudian yang sudah subscribe, sering-sering ditonton, sering-sering kemudian komen, apalagi di share. Terima kasih sekali yang sudah mensubscribe, komen, like, dan men-share. Yang belum, yuk kita subscribe. Oke, saya pengen cerita bahwa mata itu adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali. Benar ya? Karena kalau mata itu tidak penting, berarti kita suka apa Pak Yang? Suka penting nggak mata kira-kira? Penting. Sangat penting sekali ya. Mata itu sangat penting sekali. Kresek-kresek lagi nih. Mata itu sangat penting sekali. Tapi ternyata kebanyakan kadang orang itu menyepelekan mata. Jarang sekali ada treatment yang mengurus masalah mata. Yang ada tuh ngurus masalah body, baju, rambut, kemudian mengurus hal yang lainnya. Tapi mata itu jarang sekali kita mengurusnya. Saya punya pengalaman, memang saya minus itu dari SD. Itu kalau nggak salah bahkan dari TK. Pengalaman saya begini Pak yang waktu itu ya. Waktu SD saya tuh nggak ngelihat. Jadi itu di kelas guru tuh
Terakhir saya nggak ngeliat. Pada saat suruh mengerjakan soal, ya kan tulis di papan tulis ya. Karena saya nggak bisa ngelihat. Akhirnya yang saya tulis, saya tidak bisa melihat. Gurunya bingung, dipanggil orang tuanya. Ternyata habis itu kita periksa ke rumah sakit dan qadarullah minus saya langsung banyak. Minus saya waktu itu langsung kalau nggak salah 12. Ya, dokter juga bingung. Kenapa? Padahal keluarga saya tidak ada yang minus sebesar itu dan tidak ada yang pakai kacamata. Ya, qadarullah mungkin sudah hadiah dari Allah yang diberikan kepada saya bahwa minus saya sebesar itu. Bahkan lihat sendiri ya, saya punya kacamata tuh ada beberapa. Ini minusnya tebal-tebal nih. Minusnya tebal-tebal. Dulu sempat ini apa namanya? Nggak percaya diri gitu kan. Karena malu kan gitu kan. Wah, kacamatanya tebal sekali. Dibilang jenius. Padahal dibilang jenius, padahal jenius bener. Nggak joke. Kemudian, ini singkat ceritanya begini, karena ini OSIN ya, obrolan singkat bahwa saya mau to the point aja bahwa pada suatu hari ya, kebiasaan kita tidur itu kan pada malam hari kita matikan lampu. Ya, itu juga katanya sih sunnah Rasulullah ya. Sunnah Rasulullah itu pada saat tidur lampu dimatikan. Dan kebanyakan kita bawa handphone dia, tapi walaupun kita kasih jarak handphonenya. Kita kasih jarak. Kenapa? Oh, baterainya habis. Gak apa-apa, ini lagi live, itu kamera baterainya habis. Ya, ini saking apa namanya, ibu dapurnya Mbak Lia ini sibuk ya, mengedit juga, ya, ngambil foto juga, ngambil video juga, ngedit juga, ngurusin alat juga, ya sampai baterainya habis. Nggak apa-apa. Berarti ini dulu, break dulu. Oh, break. Ngobrol yang lain apa? Ya, rencana berarti ini ada konten rutin untuk ini, untuk acara OSIN. Insya Allah akan ada rutin yang berhubungan dengan obrolan singkat-singkat aja. Ya, berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi atau cerita dari sahabat yang diceritakan kepada saya, atau kemungkinan dari saudara, atau saya melihat dari guru, atau melihat dari teman-teman sahabat, kita coba ceritakan, tapi seizin ya kalau itu ya. Seizin. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sih saya ceritain aja, nggak apa-apa. Udah saya izinin gitu kan. Semoga bermanfaat. Ini sangat bermanfaat sekali ini. Pengalaman saya diinjeksi Avastin. Coba teman-teman sahabat netizen itu semuanya lihat di browsing di YouTube ya tentang injeksi Avastin itu apa. Saya cerita sedikit begini. Udah on. Ya, kita lanjut ya. Kebiasaan kita tidur itu pada malam hari itu biasanya mati, lampunya dimatikan. Kemudian kita suka bawa handphone, walaupun memang handphone kita kasih jarak jauh ya. Dan kebanyakan kita suka ngelilir. Nah, ngelilir tahu nggak Bali apa? Ngelilir, tahu lah, orang Jogja pasti tahu ngelilir. Orang Sunda, orang Sukabumi, oh ngelilir. Ngelilir itu kalau malam-malam kebangun ya, pertama yang disunahkan harus baca doa, dan biasanya kita ngelihat jam. Karena posisi malam hari itu jam dinding nggak kelihatan karena gelap, ya biasanya kita ambil handphone. Ya, kita lihat handphone terus kita ngelihat jam berapa. Entah udah subuh atau jam 2 atau jam berapa, pasti kita ngelihat jam di situ. Beberapa kali kita lakukan seperti itu. Dulu selalu saya lakukan seperti itu. Jadi pada saat tidur saya bawa handphone, pada saat mau ngelihat jam saya ngelihat handphone. Qadarullah guys. Jadi di malam itu saya masih ingat sekali. Saya terbangun di malam hari, kemudian biasa rutinitas sunnahnya, kemudian saya ambil handphone, saya lihat jam berapa. Pada saat saya lihat jam berapa, langsung mata saya sebelah kiri ya, itu langsung seperti tersengat cahaya. Seperti pada saat misalnya teman-teman netizen posisi gelap di center sama lampu senter, strike. Nah, itu langsung ke mata kan, langsung dress gitu kan. Dan biasanya tuh langsung ngeblank ya, langsung black, langsung hitam semuanya gitu.
selang beberapa detik biasanya langsung normal kembali. Ya, pernah punya pengalaman gitu? Ya, pernah punya pengalaman ya bahwa ke center langsung ketembak matanya, kemudian langsung gelap des gitu kan. Nah, saya pikir itu biasa. Kemudian saya anggap biasa, nanti hilang. Setelah saya bangun, saya cuci muka, wudhu, kemudian rutinitas kan, kok nggak hilang-hilang hitamnya itu di sebelah kiri, sebelah kanan enggak. Sebelah kiri hitamnya itu kayak berbentuk bola hitam besar. Nanti juga hilang, saya kedip-kedipin terus kan, saya tetes segala macam, nggak hilang-hilang qadarullah. Sampai akhirnya besok harinya masih begitu. Dan sempat parahnya bahwa pada saat saya melihat tulisan itu mulai melewat-melewat. Tulisan mulai melewat-melewat, ngelihat istilahnya saya dari sini ke tempat Mbak Lias itu udah palanya nggak ada. Ngelihat misalnya ketemu sama siapa itu palanya nggak ada, badannya ada, palanya nggak ada, hitam. Saya ngelihat berapa objek seperti itu, panik. Waduh, ya Allah, ya Rabbi, waduh, pensiun dan kan begitu. Ya kan, ya Allah, kenapa nih mata, waduh, pensiun dah kan gitu. Lah mata kan gitu kan, urusannya mata kan gitu kan. Akhirnya kita konsultasi sama ibu, sama istri, kita ngobrol, akhirnya to the point ketok palu, kita ke rumah sakit. Seperti biasanya kita ke rumah sakit YAP ya, Rumah Sakit Mata YAP Yogyakarta yang terkenal itu ya, terbesar kalau nggak salah ya di Asia Tenggara kalau nggak salah. Jadi di banyak sekali pasien yang datang ke RS YAP itu, YAP itu, yang khusus masalah mata. Ya, kemudian saya periksa di situ sekali, kemudian dokternya bilang pada saat saya cerita itu, saya ceritakan bahwa begini. Terus dokternya bilang, oh ya, ini nggak ada obatnya. Pada saat bilang nggak ada obatnya, maksudnya nggak ada obat secara ini ya, minum ya, nggak ada obat minum, nggak ada obat yang disertakan gitu, nggak ada. Cuman ada satu solusinya, bukan obat, tapi solusinya, yaitu diinjeksi. Saya kaget juga tuh, diinjeksi, mata diinjeksi. Saya pikir yang diinjeksi itu sekitaran mata. Saya bilang iya aja, ya udah dok, nggak apa-apa diinjeksi gitu kan. Terus namanya apa dok? Namanya injeksi Avastin. Tapi sewaktu itu saya nggak begitu jelas ya, Avastin apa gitu. Terus sebelum sampai di rumah saya browsing di YouTube itu tentang injeksi Avastin. Dan saya dan terkaget-kaget saya waktu itu bahwa melihat injeksi Avastin itu ternyata memang menyuntikkan jarum suntik itu, diinjeksikan di dalam bola mata. 2 hari saya nggak bisa tidur, 2 hari saya nggak bisa makan, 2 hari saya nggak nafsu makan, nggak nafsu ngapa-ngapain, lemes. Ngebayangin gimana itu jarum suntik itu ditusuk ke mata. Gitu kan. Dokternya cerita begini, pada saat di tes ya, dicek ya, di lab tuh segala macam, dicek, diproses semua, dilihat dan segala macam, di print. Peralatan canggih-canggih Pak ya. Peralatannya canggih-canggih sampai ada di print, dan terlihat bahwa bola mata itu berlapis-lapis. Ininya ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan beberapa lapis. Nah, lapisan-lapisan itu ternyata kata dokter yang menyebabkan spot itu ya, black spot itu kata beliau itu dia bereaksi dan menggelembung. Jadi di lapisan yang keberapa itu menggelembung, dan proses injeksi Avastin itu yang menggelembung itu disuntik supaya kempes. Itu masya Allah. Dan setelah itu saya konsultasi sama ibu ya, yuk kita lakukan atau tidak kan gitu kan.
lakukan atau tidak lakukan. Kita ngelihat bener itu, ngelihat di YouTube tuh bener disuntik itu kan gitu kan, disuntik cus gitu kan. Sampai 2 hari akhirnya dengan memberanikan diri ya, akhirnya kita berangkat ke dok ini. Kenapa? Oh mendekat, oh ya, dikasih tahu katanya Mike harus mendekat gitu kan. Memberanikan diri untuk proses suntik Avastin. Kita ngambil yang VIP, itu aja udah tegang sekali tuh, datang tuh tegang. Kemudian pada saat proses pertama kali itu di ruang operasi, ternyata guys, di ruang operasi pertama kali datang, kemudian dites satu, pertama dites dulu, dites denyut nadi dan segala macamnya, bahwa semuanya sehat, semuanya terkontrol ya. Kemudian ditetes 1, 2, 3. Ternyata tetes itu saya pikir kan dibius ya, bius sepengetahuan kita kan bius disuntik ya, ini ditetes 1, 2, 3, 4, 5 segala macam sampai itu tebel. Pada tetes yang awal itu sebelum dibawa ke ruang operasi, tetes awal, kemudian dibawa ke ruang operasi. Dibawa ke ruang operasi itu semuanya itu dipretelin, kacamata segala macamnya gitu kan Pak ya. Dan karena saya ini minusnya besar di ruang operasi itu, saya nggak tahu itu saya berhadapan dengan siapa. Dan saya yang saya tahu di situ banyak orang, ada sekitar 4-5 gitu kan. Saya datang pertama, terus datang lagi bapak-bapak gitu kan, sampai di sebelah saya ngajak, Mas sakit apa gitu kan. Kenapa? Iya Pak, ini mata saya black spot gitu kan. Ini mau diinjeksi yang keberapa? Baru sekali Pak. Oh baru sekali ya gitu. Kenapa Mas? Black spot Pak, itu kena cahaya gitu kan. Oh saya udah ke 5 kali Mas. Saya bayangin, ya Allah ya Robi, disuntik sampai 5 kali. Dan yang lain-lainnya sebelahnya ngecas lagi Pak yang lain-lainnya juga cerita, kenapa Mas? Iya ini saya juga diabetes gitu kan. Ada yang sampai belum ada yang WA-an pertama cuman WA-an doang, tahu-tahunya hilang tulisannya. Dia bilang ada hilang, terus disuntik itu. Ada yang kena diabetes, kebanyakan kena diabetes ya, sama penyakit tua. Mungkin yang rada muda cuman saya kali gitu mungkin ya, karena yang lain-lain tuh udah berumur semuanya. Ada yang udah 5 kali, ada yang 10 kali. Saya nggak kebayangin itu bola mata disuntik. Singkat ceritanya bahwa setelah itu kemudian ditetes terus ya, di dalam ruang operasi itu ditetes terus sampai tebal, sampai nggak berasa itu ya, ditetes itu bius ya, sampai dibius sampai kebal. Giliran saya dipanggil tuh di ruang operasi, ditidurin tuh Pak ya, ditidurin di meja operasi. Itu semua kita baca, Al-Fatihah, ayat kursi, semua yang diapalin dibaca, istighfar, ya Allah ya Rabbi, pokoknya zikir pagi zikir petang kita sebutin semua. Itu udah kayak kayak ya begitulah, ngeri banget gitu kan, ngeri banget. Sampai gilirannya tiba, mata saya tuh ditempelin macam-macam. Itu lagi tuh tambah tuh, ditempelin macam-macam, tambah lagi tuh di sini, astagfirullah, ya Allah, sebutin terus, tek sampai dokternya datang. Dokternya itu Pak Yang, saya ngelihat masih muda Mbak Lia, dokternya ganteng lagi, beneran. Di belakang namanya tuh bererot. Tahu-taunya dia belajar nyuntik tuh 3 tahun. nyuntik mata gitu kan. Sama beliau itu disuntik. Pas pertama kali disuntik, rasanya benar-benar kayak hidup dan mati. Gitu. Nggak sakit sih, nggak sakit Bayang. Pada saat disuntik cairannya bers gitu kan, cuman beberapa detik aja, kemudian suruh bangun, terus suruh jalan. Karena saya nggak ngelihat, ya udah dituntun balik lagi ke ruang dokternya yang awal. Kemudian diobservasi lagi sampai kondisinya membaik, tuh diperban ya, kemudian sampai boleh pulang
ya, sampai di rumah itu sekitar 3 hari kita nggak boleh kena air dan segala macamnya. Ya, qadarullah suntik pertama dalam kurun waktu 14 hari membaik. Ada efeknya. Kemudian kita periksa lagi tuh. Kata dokter gimana, Pak? Nah, gitu kan. Alhamdulillah efeknya bagus dok gitu. Oh iya, sampai dilihat kan historinya dilihat sama segala macam dilihat. Oh ya, ini 2 kali lagi ya, Mas. 2 kali lagi. Kita iyain aja. Iya, Dok gitu. Terus akhirnya yang kedua, kita disuntik yang kedua. Pengalaman yang kedua itu nggak seperti yang pertama. Yang pertama itu suster-suster baik banget gitu kan. Yang kedua tetes tes perasaan belum kebal, langsung disodorin tidur terus disuntik. Udah. Itu yang kedua. Yang kedua alhamdulillah efeknya bagus. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini mata sebelah kiri saya sudah bisa normal. Walaupun belum 100%. Tapi sudah memberikan efek yang baik. Udah bisa ngelihat WA, udah bisa ngelihat tulisan, udah bisa ngelihat email, bisa nyupir, bisa segala macam, udah bisa. Gitu kan. Sebetulnya masih ada satu lagi tuh. Disuruh datang satu lagi, saya nggak datang. Udah saya pikir itu aja, dan sampai sekarang saya belum berobat, belum kontrol lagi. Saya kangen sebetulnya. Nanti kita video di sana ya, bagaimana horornya ya rumah sakit itu. Ya, jadi kita video nanti buat ini ya, buat sharing aja ya. Dan biayanya sekali suntik ini saya informasi aja bahwa ya lumayan ya. Itu obatnya kalau nggak salah itu masih impor ya. Botol kecil itu, satu botol itu dibagi 7 orang ya. Jadi satu botol itu dibagi 7 orang, 7 kali suntikan. Harganya ya lumayan lah. Nanti kalau ada informasi-informasi, ini satu lagi. Pada saat saya lagi nunggu, ada aja cerita yang mengerikan memang di rumah sakit itu. Ada ya kayak ini ya, udah berumur gitu kan. Dia ganti lensa, bukan lensa kacamata ini, lensa bola mata. Sampai di perawat atau apalah gitu kan ngobrol. Ini lensa saya udah sampai mana Mbak gitu. Oh ini masih di Singapura Pak. Terus masuk Indonesianya kapan gitu kan? Ini saya mau ini gitu kan. Udah. Pokoknya ngobrol begitulah. Kita sampai bengong itu, ngeliatin bengong. Allah ya Robby, lensa mata diimpor. Besok Ultron tuh harusnya ngerjain tuh. Harusnya Ultron nyari impor tuh. Impor lensa bola mata gitu kan. Jadi lensa itu ternyata bisa diganti. Lensa mata ditanam. Nggak tahu nanamnya gimana. Yang jelas itu yang belajar tuh benar-benar luar biasa. Ya mungkin itu ya sedikit sharing kita, obrolan singkat ini yang berhubungan dengan Inject Avastin, bahwa Inject Avastin itu di YouTube itu banyak beredar ya, tentang tutorialnya, tentang pengalamannya, termasuk saya mengalami itu, dan kebanyakan memang yang berhubungan dengan itu yang nggak bisa dioperasi dengan ikhtiar seperti itu. Dilakukanlah Inject Avastin. Terima kasih buat Pak Dokter yang telah menginjeksi mata saya, terima kasih ibu saya, terima kasih istri saya yang telah mensupport ya. Dan yang paling utama adalah alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada diri saya, kepada dua mata saya juga masih dalam kondisi sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum saya tutup ada kata bijak gitu ya. Nih, ada orang bijak yang berkata gitu, mintalah pertolongan kepada Allah gitu. Karena kepada siapa lagi kamu ingin meminta pertolongan kalau bukan kepada Allah gitu ya. Walaupun pertolongan itu belum datang kepadamu, mintalah terus. Karena itu dia, kepada siapa lagi kamu minta pertolongan kalau bukan kepada Allah. Itu kata-kata bijak seperti itu yang selalu saya ingat, bahwa apapun yang kita usahakan
minta pertolongan, ya minta pertolongan itu bukan orang yang sedang kondisi ini ya, dalam kondisi sedih aja, dalam kondisi pahit aja, dalam kondisi terdesak aja. Semua orang yang bahagia pun, orang yang ceria, orang yang dalam kondisi komplit pun itu juga butuh pertolongan, ya. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena kepada siapa lagi kamu meminta pertolongan kalau bukan kepada Allah. Itu aja dari saya. Jangan lupa jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel Dwi Yubanto Story. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.